Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Multimedia Pembelajaran Fisika akan menjelaskan materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melda Adinda Putri dengan NPM 2213022072 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Isna Zakia Soleha dengan NPM 2213022067 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Purnama dengan NPM 2213022087 dengan rekan saya. Dan saya Ririn Alisa dengan NPM 2213022095. Mungkin cukup untuk perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Indah Purnama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman apa itu tentang gerak. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Oke, next. Posisi atau kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Pada gambar tersebut, jika titik A sebagai acuan, maka posisi C sama dengan minus 6 meter dari A. Jika titik A sebagai acuan, maka posisi B sama dengan plus 4 meter dari A. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuan. B. Jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan mempunyai pengertian yang berbeda. Misalkan kita berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya. Kemudian 3 km ke timur, berarti kita sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya. Sedangkan perpindahannya sendiri yaitu sejauh 1 km. Seperti pada gambar. Oke, next. Kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran skalar hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan sendiri didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan di sini merupakan percepatan besaran vektor, sehingga nilainya bisa positif atau negatif. Percepatan positif artinya bahwa arah percepatan searah dengan arah perpindahannya benda. Sedangkan percepatan yang bernilai negatif artinya bahwa gerakan benda sedang diperlambat. Besaran percepatan dinamakan sebagai perlajuan. Perlajuan merupakan besaran skala. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan. Di mana gerak lurus beraturan ini merupakan jenis gerakan di mana benda bergerak sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Pada gerak lurus beraturan memiliki karakteristik dan persamaan gerak, antara lain lintasannya lurus, kecepatannya konstan, percepatannya 0, jarak dan waktu berbanding lurus, kecepatan rata-rata dalam gerak lurus beraturan dapat dihitung
dengan membagi perubahan jarak delta S dengan perubahan waktu delta T. Kecepatan maksimum dan minimum dalam gerak lurus beraturan sama karena kecepatannya konstan. Selanjutnya ada contoh kasus di mana sebuah mobil berjalan dengan kecepatan konstan di jalanan yang lurus. Next, untuk konsep gerak lurus beraturan, pertama ada jarak dan waktu, di mana hubungan antara jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dalam gerak lurus beraturan adalah berbanding lurus. Selanjutnya ada kecepatannya konstan, di mana kecepatan yang tetap dan tidak berubah dalam gerak lurus beraturan. Selanjutnya grafik waktu terhadap jarak, di mana grafik ini menggambarkan hubungan antara waktu dan jarak dalam gerak lurus beraturan. Next. Untuk contoh konsep dari gerak lurus berubah beraturan, yang pertama itu ada percepatan. Dalam gerak lurus berubah beraturan, percepatannya yaitu berubah-ubah. Selanjutnya hubungan jarak, waktu, kecepatan, dan percepatannya. Selanjutnya grafik waktu terhadap kecepatan, di mana grafik ini menggambarkan hubungan antara waktu dan kecepatan dalam gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus gerak lurus beraturan. Yang pertama, bola jatuh bebas. Yang kedua ada kereta api berjalan lurus, dan yang ketiga ada planet mengorbit. Jadi pengenalan gerak lurus berubah beraturan ini mempunyai rumus yang Ft sama dengan F0 sama dengan At, yang dimana Ft itu kecepatan akhir atau kecepatan setelah T yang bisa disebut konstan. F0 itu sendiri kecepatan awal, At itu percepatan, dan S sama dengan F0, T sama dengan plus 1/2 AT kuadrat. F kuadrat T sama dengan F0 kuadrat plus 2AS. Di mana definisi karakteristik dan persamaan gerak lurus itu berubah beraturan. Contoh kasus yang di depan ini yaitu kasus ilustrasi nyata mengenai gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus gerak lurus berubah beraturan. Untuk rumusnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang kedua itu adalah lemparan bola. Bagaimana gerak lurus berubah beraturan diterapkan dalam lemparan bola? Nah, jadi dalam lemparan bola, gaya gravitasi konstan yang bekerja pada bola akan menyebabkan bola mengalami percepatan konstan ke bawah. Nah, ini mengubah kecepatan bola secara konstan selama lemparan. Kecepatan bola pada setiap titik dalam lintasan ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gerak beraturan, yaitu V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, di mana V adalah kecepatan bola pada titik tertentu dalam lintasan, V0 adalah kecepatan awal bola, dan A adalah percepatan, sementara untuk T adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tersebut. Nah, selain itu, posisi bola pada setiap titik dalam lintasan dapat dihitung menggunakan persamaan gerak berubah beraturan, yaitu X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT kuadrat, di mana X adalah posisi bola pada titik tertentu dalam lintasan, X0 adalah posisi awal bola, V0 adalah kecepatan awal bola, dan A adalah percepatan, sementara T adalah waktu. Nah, dengan menggunakan persamaan-persamaan ini, kita dapat menghitung percepatan dan posisi bola pada setiap titik dalam lintasan lemparan bola. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan dan aplikasi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama itu implementasi dalam fisika. Itu ada peran dan penerapan gerak lurus
berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam dunia fisika. Yang kedua ada relevansiasi dalam kehidupan sehari-hari yang tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya. Dan yang ketiga adalah pentingnya memahami konsep ini. Nah, jadi alasan mengapa memahami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ini penting dalam pemahaman fisika secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 4. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat penyampaian yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.